kebajikan di mata publik. Seakan seperti prinsip bangsa kita diatasnamakan demi popularitas dan kepentingan pribadi. Jujur, inilah kegelisahan dan keresahan yang dirasakan kami kaula muda. Karena minimnya pemahaman krusial di balik 9 huruf yang menjadi jantung dari identitas bangsa ini. Negara yang kita cintai, yaitu Republik Indonesia. Pancasila melambangkan sebuah ideologi negara yang merangkul dan memandang setiap penduduknya setara, dengan tujuan untuk membina dan membangun negara yang tidak ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu, baik atas dasar kelas, agama, ras, atau budaya. Namun pada kenyataannya, apa yang terjadi di sekitar kita sekarang? Hak manusia dalam kehidupan pribadinya dipolitisasi, kebencian terhadap sesama manusia disebarkan atas nama agama. Nama Tuhan digunakan untuk menambah dan memperkuat kekuasaan. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah rakyat kecil semakin tersingkirkan. Saya tidak sekedar berbicara dari segi ekonomi, tapi dari segi pengetahuan. Sehingga akhirnya banyak dari penduduk kita mudah terpengaruh cara berpikirnya oleh nilai-nilai yang bertolak belakang dengan Pancasila. Jujur, saya sangat gugup berada di sini hari ini, dikelilingi oleh para filsuf, orang-orang hebat yang mempunyai wawasan dan kemampuan jauh di atas saya. Saat menulis pidato ini, saya merasa harus mencari contoh filosofis yang unik dan out of the box agar kelihatan lebih kece atau keren di depan bapak-bapak dan ibu-ibu hari ini. Tapi saya sadar untuk apa mempersulit perbincangan kita hari ini jika permasalahan yang sedang didiskusikan dapat disimpulkan dengan sebuah alegori klasik yang dapat dimengerti semua orang. Kondisi masyarakat kita sekarang mirip dengan perumpamaan Goa Plato. Dalam alegori tersebut, Plato bercerita tentang sekelompok tawanan yang seumur hidupnya diikat, menghadap dinding, dan hanya bisa melihat bayang-bayangan yang berbentuk manusia di dinding yang disebabkan oleh api yang berkobar di lubang masuk goa. Pada suatu hari, seorang tawanan dilepas, dibaksa keluar, dan disuruh melihat sumber dari bayangan itu semua. Tapi apinya membuat matanya silau. Ia lebih suka melihat bayangan karena itu persepsi dunia yang ia mengerti sepanjang hidupnya. Lama-lama ia terbiasa melihat api dan akhirnya keluar melihat matahari. Simbol kebenaran. Dan akhirnya melihat dunia yang sesungguhnya. Saat ia kembali ke goa untuk membebaskan kawan-kawannya, mereka marah dan membunuhnya. Karena merasa bahwa ilusi yang mereka pikir adalah realita telah dihancurkan. Seringkali manusia memilih untuk hidup dalam kegelapan karena kebenaran membuat mereka tidak nyaman. Separatisme, konflik agama, diskriminasi dalam segala bentuk semakin sering terjadi karena arah pandang masyarakat yang dipaksa untuk terpusat kepada bayang-bayang yang menggambarkan sebuah realita yang dipenuhi kebencian, ketakutan, dan kekerasan. Sebuah realita yang membedakan antara aku dan kamu, mereka dan kita, sehingga suara-suara yang berusaha mendorong rasa cinta, kerjasama, dan toleransi dibungkam karena mengancam persekutuan dan kelompok-kelompok yang mendapat keuntungan dari terpecah belahnya negara kita. Sama seperti matahari dalam perumpamaan Goa Plato, sumber informasi dan realita, yaitu kebenaran di dunia kita, dihadang. Sehingga masyarakat, apalagi rakyat kecil, lebih rentan terjerumus dalam pemikiran yang sesat dan sempit. Bung Karno pernah mengatakan, orang tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada sesama manusia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengatakan bahwa kita harus menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan berbeda-beda dan tidak memaksa suatu kepercayaan kepada orang lain. Disinilah pendidikan formal maupun informal, berita dan media pada umumnya bertanggung jawab untuk mengingatkan kembali penduduk bangsa kita akan nilai-nilai fundamental dari setiap kepercayaan yang ada di negara ini.
menyadarkan masyarakat bahwa setiap agama dan kepercayaan, apapun itu, membantu manusia agar memiliki kompas moral untuk mencintai dan memperlakukan satu sama lain dengan hormat dan adil. Jadi saya rasa tidak ada satupun dari kita yang berhak berkoar kecintaan kita terhadap Tuhan kalau kita tidak bisa menghargai perbedaan yang sudah diciptakan oleh Tuhan sendiri. Dalam negara demokratis, penting sekali kita memahami sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Akan tetapi, representasi yang adil di Indonesia masih sangat minim. Mewakili generasi Bunda, saya bisa bilang sangat disayangkan bahwa masih jarang sekali seorang perempuan atau seseorang dari suku minoritas atau agama minoritas direpresentasikan dengan kedudukan tinggi dalam sebuah korporasi atau institusi besar, politik maupun media. Akan sangat sulit untuk generasi selanjutnya melanjutkan jiwa Pancasila jika apa yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah birokrasi yang diatur oleh orang-orang yang sama. Dan ini sangat disayangkan karena berbagai studi lintas budaya menunjukkan bahwa keberagaman dalam kondisi kerja maupun kehidupan pribadi dapat meningkatkan kemampuan beradaptasi, menguatkan cara berpikir kritis, dan meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya sangat dibutuhkan bangsa ini agar memiliki sumber daya manusia yang lebih kompetitif dan kompeten agar dapat merealisasikan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Yang dibutuhkan bagi kemajuan bangsa ini adalah untuk membangkitkan kembali rasa bangga dan rasa memiliki terhadap Indonesia dari setiap individu, setiap kelompok, setiap penduduk, siapapun mereka. Karena tanpa persatuan yang kuat atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, tidak akan ada permusyawaratan yang benar-benar mewakili rakyat dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Demikian, dengan era yang semakin modern dan dikuasai teknologi, mari kita berikan kesempatan bagi anak-anak muda Indonesia untuk benar-benar mempelajari dan mengerti setiap segi dari sejarah, budaya, dan adat kita. Tumbuhkan rasa minat mereka untuk mengenal warisan budaya yang ada. Biarkanlah mereka bertanya, tumbuhkanlah rasa ingin tahu mereka sehingga mereka tidak mudah dipengaruhi dan dijajah pikirannya. Agar pada akhirnya, mereka dapat menghormati hak-hak sesama manusia, apapun perbedaan yang ada. Yang pada akhirnya dapat membimbing negara ini menuju sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saya bukan siapa-siapa di sini, tapi sebagai warga negara Indonesia, saya yakin kita semua dapat setuju bahwa visi Bung Karno untuk membangun dunia di mana semua bangsanya hidup dalam damai dan persaudaraan adalah suatu hal yang kita semua inginkan. Oleh karena itu, saya menghimbau semua orang yang menyaksikan saya hari ini untuk bersama-sama membuka perbincangan bagi generasi selanjutnya mengenai seberapa krusialnya ideologi bangsa kita bagi perkembangan dan kelangsungan Indonesia. Mimpi kita tidak bisa hanya tertuju dan berhenti pada tahun 2045 saat Indonesia menjadi ekonomi keempat terbesar dunia. Tidak. Ada sekitar 1.340 suku di negara ini. Kita harus berani bermimpi lebih besar. Menjadikan Indonesia pelopor dalam merangkul dan mempersatukan setiap perbedaan yang ada. Menjadi contoh dunia akan bangsa yang benar-benar peduli kemanusiaan dan kesejahteraan rakyatnya. Menjadikan Pancasila sebuah ideologi yang mempengaruhi evolusi dunia. Terima kasih. Halo semuanya, kembali ke channel saya, Poin Mas. Kita kembali membahas tentang pidato Cinta Laura. Cinta Laura berhak menjadi duta anak muda Indonesia sebagai motivator anak-anak muda yang kreatif untuk memajukan bangsa. Kagum dengan kakak Cinta atas pidatonya.
Cinta Laura, kau cantik pintar. Cinta NKRI, hatimu ikhlas untuk negara tercinta Indonesia. Tuhan memberkati perjalananmu, calon pemimpin masa depan. Toleransimu luar biasa. Respect nasionalisme dan patriotisme generasi milenial yang diwakilkan Cinta Laura. Lanjutkan, Indonesia membutuhkan generasi sepertimu. Cinta Laura, generasi emas, calon pemimpin Indonesia di masa depan. Aku merinding dengar Cinta Laura pidato, rasa nasionalis yang tinggi. Semangat Cinta Laura, kalian pemilik negara ini, bangkitkan jiwamu, ragamu untuk Indonesia Raya. Cinta Laura, maju terus menyuarakan kebenaran. Bravo Cinta, kamu adalah sok publik figur yang tidak hanya cantik, namun juga very talented dan smart, bukan artis abal-abal. Proud of you. Jempol buat si cantik Cinta Laura. Cinta Laura sungguh luar biasa. Aku sebagai pengagum dan penganut ideologi Pancasila sungguh takjub dengan pemahaman Cinta Laura atas Pancasila. Mantap, generasi yang cerdas dan rasional, faktual, terlepas dari pengaruh kekuatan murni dari hati yang paling dalam. Semoga jadi pemimpin NKRI. Pidato Cinta Laura mendidik, berwibawa, jelas. Cinta Laura cerdas. Mantap, top Cinta. Mantap. Cinta, teruslah memberi pikiran positif untuk generasi Indonesia. Semoga kelak yang seperti CL yang banyak duduk di sana. Artis Indonesia tidak sehebat Cinta Laura. Cara berpidato jelas dan tepat. Semoga kaum radikal atau pemikiran radikal, musuh negara dari negara tercinta ini yaitu Indonesia, agar Indonesia maju menjunjung tinggi damai. Saya sangat kagum dengan isi pidatonya Cinta Laura, artis muda yang mencintai Indonesia, bisa mewakili aspirasi kaum pemuda era secara bravo dan terus tetap menjadi yang terdepan. Pak Laura, terima kasih Cinta Laura. Anda sudah mewakilkan kata hati nurani para pemuda-pemudi di negeri ini. Semoga kelak Cinta Laura bisa menduduki dan menjadi jubir kursi PBB, mewakilkan Indonesia untuk permasalahan hak asasi manusia. Good job Cinta. Beginilah seharusnya sebagai rakyat Indonesia. Pidato yang luar biasa, harus diakui. Cinta Laura lebih punya wawasan dan kebangsaan, jauh lebih baik dari kebanyakan politikus di negara ini. Semoga suatu hari bisa menduduki posisi penting yang dapat membuat perubahan. Smart, jujur, berani, visioner. Salam NKRI, salam satu Tuhan, sehat selalu. Mantap Laura. Mari bersama-sama memperkokoh dan mencintai Pancasila. Dengan Pancasila kita dapat bersatu di dalam bermacam-macam perbedaan, baik segi agama, aliran, golongan, suku, budaya, dan lain-lain. Tidak saling membenci, bahkan saling mencintai satu dengan yang lain. Mantap Laura. Mari bersama-sama memperkokoh dan mencintai Pancasila. Dengan Pancasila kita dapat bersatu di dalam bermacam-macam perbedaan, baik segi agama, aliran, golongan, suku, budaya, dan lain-lain. Tidak saling membenci, bahkan saling mencintai satu sama lain. Semoga Indonesia jaya. Merinding dengarnya, terharu kita. Indonesia membutuhkan anak muda yang cerdas, revolusioner, merdeka. Anda memang nasionalis sejati, the real pembela NKRI. Tidak slogan belaka, maju terus Cinta Laura. Indonesia bersamamu. Ini baru pemuda dan pemudi yang mengerti akan bangsanya.
Anak-anak masa kini memang banyak yang luar biasa. Saya tidak pernah merasa khawatir dengan berbangsaka. Pasti akan selalu lahir calon-calon pemimpin baru. Mudah-mudahan pada sadar ini contoh publik figur tidak hanya cantik namun juga berwawasan luas. Generasi milenial harapan bangsa, tebarkan kearifan nilai bangsa. Jangan hanya sensasi, semoga seluruh dunia tahu bangsa ini adalah bangsa besar. Kembalilah perhatikan Sumpah Pemuda-Pemudi dan Pancasila. Amin. Salam persatuan Indonesia, rumah doa bagi segala bangsa. Amin. Prof. Isi pidatonya, Laura, Anda adalah generasi emas Indonesia 2045. Generasi milenial yang cerdas, nasionalis, berwawasan luas, menghargai Bhinneka. GBU Cinta Laura, semoga maju terus. Kita semua anak-anak bangsa melindungi, memberkati kita yang memberkati kepadanya. Jaya Indonesia, ku merdeka. Sangat setuju Mbak, semangat Mbak demi negara Indonesia. Aku bangga dan haru oleh pidato kamu. Saya berharap suatu saat nanti kamu mengayomi anak-anak bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa cinta kamu, wanita pintar. Salam sejahtera buat Anda sekeluarga. Hebat, aku bangga punya kamu, Cinta. Ada peduli Indonesia seperti kamu. Teruslah berkarya demi Indonesia yang kita cintai ini. Hebat, Cinta Laura. The best, pidatonya sangat menyentuh. Kasih kesempatan buat anak-anak bangsa yang peduli dengan bangsa ini. Generasi milenial yang menjadi kebanggaan kita semua. Cinta Laura contoh generasi muda yang patut menjadi teladan dalam pemikiran dan kebangsaan. Artis muda yang penuh talenta, bukan artis kaleng-kaleng, namun salah satu artis anak bangsa Indonesia yang terbaik, yang memiliki kemampuan luar biasa. Cantik, aktris, pintar, cerdas, berwawasan tinggi, nasionalisme yang kuat, membanggakan dan memajukan bangsa Indonesia ini. Dia pantas menjadi salah satu contoh panutan bagi generasi muda Indonesia. Semoga kelak anak bangsa ini bisa pintar, cerdas, bertalenta, dan berwawasan tinggi seperti Cinta Laura. Cinta Laura, kamu keren.